Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 1 Bantul yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluang waktunya yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayahnya dia siang hari ini kita bisa memasuki ruangan ini untuk melihat presentasi saya. Kedua kalinya yaitu soal tata salam tentang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya yaitu di sini saya akan mempresentasikan yaitu penerapan dan diseminasi budaya positif. Tujuan untuk pembelajaran kali ini yaitu mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KAD. Next. Materi kita hari ini yaitu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yang ketiga yaitu teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, yang keempat yaitu keyakinan kelas, yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang keenam yaitu restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Sebelum kita mulai acaranya kita ice breaking dulu ya. Nah, kira-kira ini apa ya? Kacang. Kira-kira apa sih? Petenis, petenis, anggar. Oke, next. Lanjut. Monggo. Harimau pintar-pintar. Lanjut, monggo. Lanjut baiklah. Lanjut, monggo. Fit. Kaca. Oke, masih konsentrasi ya tadi ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang pertama yaitu tentang paradigma belajar. Next. Perubahan paradigma yaitu kegiatan kepala tangan. Kegiatan kepala tangan jika A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Next. Perubahan paradigma teori kontrol atau pilihan ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Di sini adalah bagian disiplin positif dimulai dari teori kontrol atau teori pilihan Bertrand Russell. Dibagi menjadi 4 yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus ada semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru, dan yang terakhir adalah realitas. Next. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Suatu pendekatan menerapkan disiplin untuk dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nilai kebijakan universal yaitu sifat
Positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Next. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil belajar Pancasila yaitu dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Adapun definisi kata merdeka adalah mardika, itu jawabannya. Noramu lepasin pamri, nging uga kuasa aman diri prinyanggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Next. Untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkan budaya positif di 5 sekolah. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri murid. Next. Budaya positif apabila dapat berkembang dengan baik pada murid dan siswa, maka akan dapat membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua, menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal baik. Murid terbiasa dengan pola yang teratur, mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab bersama, membangun karakteristik siswa, mengembangkan kegotong royongan dan kerjasama antara guru, murid, dan orang tua, menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak, membangun hubungan sosial yang bagus antar warga sekolah, menumbuhkan rasa aman dan nyaman, dan menumbuhkan kesadaran diri dari murid terhadap budaya positif. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau hukuman. Menerapkan disiplin dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter didik. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana menciptakan budaya positif. Yang pertama yaitu fokus pada kesehatan mental setiap orang, karena kesehatan mental seorang itu berbeda-beda. Yang kedua yaitu ciptakan komunikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu tanamkan toleransi dalam organisasi. Yang keempat yaitu nilai siswa secara objektif. Yang kelima yaitu wujudkan kesetaraan di kelas. Selanjutnya yaitu motivasi siswa, dan yang terakhir yaitu tunjukkan apresiasi Anda. Disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan maupun pujian dari orang lain. Disiplin positif memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan, namun bukan berarti mustahil. Namun hanya memerlukan penguasaan emosi yang baik serta konsisten menjalankannya dan menjadi model yang baik untuk si anak. Harapannya apa? Di masa mendatang anak akan menjadi lebih mandiri dan memiliki integritas dalam setiap hal yang dilakukannya. Kesimpulannya yaitu yang pertama, bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua yaitu sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Yang keempat yaitu kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar lebih mudah dan tidak menekan.
Dan yang terakhir yaitu kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap pengajar. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasar tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Next. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang kedua yaitu motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Next. Hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Next. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan apapun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yaitu kalau hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bukan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Hal yang melekat dalam benak anak ketika mendapatkan hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Datanya apa? Anak bisa menjadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahan, lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah.
serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hubungan etika dewasa. Untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha bikin menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Okay, next. Selanjutnya yaitu penghargaan merusak hubungan. Yang pertama yaitu ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang ketiga yaitu penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Next. Penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam riset yang pertama yaitu dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Selanjutnya yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Selanjutnya yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini jadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Selanjutnya yaitu penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya yaitu restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol bidang dasar tentang solusi menang-menang. Next, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Misalkan nanti hubungan guru dengan siswa. Yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Kita tadi menawarkan. Yang keempat yaitu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh yaitu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8 yaitu restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Kita SDG dulu biar tidak stuck ya. Clue-nya adalah tepuk. 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 Teman-teman ya. Berapa? Berapa? Kalah. 1. Sekarang berapa? 2. Oke, lagi ya. Berapa Pak Dokir? 3. Ya, lagi. Sekarang jadi berapa? 2,5. 3. Berapa? 3. 3. Udah ini sudah paham ya. Kata kuncinya kepada saat saya sebenarnya kalau tepuk itu terserah kita ya. Tapi pada saat saya bicara berapa, itu berarti cuma 1 bagi 1. Ada berapa bagi 2? Kalimatnya berarti kan sekarang ada berapa bagi 3? Kalimatnya yang di gitu ya. Next kita lanjut yang keempat yaitu keyakinan kelas. 98 slide. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Next. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Next. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga yaitu susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berbagi di kelas atau koridor. Kita ganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat hukuman pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Selanjutnya yaitu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Dan yang terakhir yaitu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Tujuan pembuatan keyakinan kelas yang pertama yaitu mengenalkan keyakinan kelas pada peserta didik. Yang kedua yaitu menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Yang ketiga yaitu membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-disiplin pada peserta didik. Di sini adalah bagian untuk dari budaya positif, dari yang paling dalam yaitu peraturan kelas, sehingga bentuk keyakinan kelas menimbulkan lingkungan positif, akhirnya nanti membangun yaitu budaya positif. Next, di sini ada kemarin sudah keyakinan kelas saya kelas 4B, langkah-langkahnya. Next, yang kelas 4B sudah itu selalu menjaga kebersihan kelas dan alam sekolah, saling menghargai dan menghormati, meningkatkan disiplin, mengambil keputusan dengan musyawarah dan semangat belajar. Next, yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu cinta dan kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup atau power, bertahan hidup, dan kebebasan. Kebutuhan manusia yang poin 1. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan bagaimana dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Poin yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya poin keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Arahkanlah dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan paham. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain. Poin kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, beriman dan tertawa. Next, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Selanjutnya yang keenam yaitu 5 posisi kontrol. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Yang pertama, apakah yang telah efektif? Yang kedua, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Yang ketiga, bagaimana dan mengapa? 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu menghukum. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Yang pertama kita bahas yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan ke murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berbicara lebih lembut. Next. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Yang kedua, posisi kontrol yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini.
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan sebagai teman. Next. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Selanjutnya yaitu sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengendalikan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya yaitu posisi manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini berkenalan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu yakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku. Di sini pernyataan dan siapa yang mengatakan. Contohnya itu jika membuat orang merasa bersalah. Ada kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti nanti murid juga merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jelas nanti penghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Berarti posisi katanya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu serang yang paling terakhir. Next. 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, yang lain adalah manajer. Next. Sebelum terakhir, berarti kita selama ini di dalam kelas, kira-kira 5 posisi kontrol yang kita terapkan itu sebagai apa? Penghukum. Baik tidak penghukum itu tidak mental anak. Tidak. Yang jelas tidak. Posisi terbaik menurut saya sendiri adalah sebagai manajer. Karena nanti
kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang kita buat, yang sudah disepakati oleh murid. Nah, nanti yang sebagai baik itu sebagai manajer. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Mungkin di PNM sudah, sudah ada materi di PNM. Ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan mengatakan kamu harus melakukan ini. Kalau tidak, maka next. 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Next. Gambaran segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi tindakan salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Oke, next. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Next. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Pada saat ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Cara untuk menstabilkan
Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Next. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti mereka maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Guru dapat mengucapkan, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Pada tahap ketiga, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kesimpulan dari yang saya dapatkan yaitu melalui segitiga konstitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya ingin memutar video ya. Terima kasih. Ini kemarin saya tanyakan dua siswa saya ya. Yang pertama adalah siswa mencontek pekerjaan temannya. Mohon maaf. Itu ada suara. Oh, proyek dari Jepang. Oh bukan, kemarin saya sama Mia itu videonya. Iya, Buman. Kalau salah. Tapi saya. Ketika memakai proyektor ini nggak ada suaranya, masuk yang boleh proyektor ini. Oh gitu ya. Oke. Baru tahu saya. Oke. Dari pemaparan saya mungkin ada yang tanyakan, Bapak Ibu. Itu loh Pak.
salah. Iya. bahwa kita itu sebagai guru tidak boleh menghukum, Betul. tapi kita harus memakai konsekuensi. Kan Hmm. hasilnya kan sama. Bedanya hukuman itu tidak pakai kesepakatan, kalau konsekuensi pakai kesepakatan. Nah, contohnya saja, ketika pas upacara itu seperti apa? Mendisiplinkan siswa itu kalau dipakai disiplin positif. Sebenarnya kalau disiplin positif ini kalau dalam membantu anak, yaitu kita panggil mas, sebenarnya untuk langkah-langkahnya ada sendiri. Yang pertama yang pertama tadi ada 3 langkah. Yang pertama adalah saya lupa. Kesampingkan ya, kesampingkan identitas. Iya, tidak sama, betul. Kalau kita nanti menerapkan hukuman, yang pertama kita kemarin diskusi dengan teman CBB lain. Siswa saya kalau tidak dihukum tidak patuh, Kalau sudah dihukum, tapi itu bersifat hanya sesaat, hanya sementara. Siswanya tidak menyadari kalau dia salah. Dia menyadari salah dalam waktu yang sesaat, hanya sebentar, besoknya lagi hilang. Di sini dia menstabilkan identitasnya bagaimana? Caranya kita adalah yang memanggil ya. Kita dari cara di situ sudah terangkan tadi untuk menstabilkan identitas kita setiap orang itu punya salah. Jadi semua orang salah dia baru bisa tersenyum hatinya. Nah yang kedua yaitu validasi dengan salah. Misalkan tadi permasalahan saya adalah mencontek itu karena itu sampai mengobrol meja. Untuk saja kalau tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu nanti validasi tindakannya salah. Berarti kita lebih parahkan lagi tindakan. Misalkan untuk saja tidak sampai memukul atau gimana gitu. Setelah itu kita menggunakan keyakinan. Kalau kamu buat seperti ini, kira-kira kelas apa yang kamu langgar? Dari awal kan kita sudah berkeyakinan kelas dan sudah disepakati oleh semua siswa. Kalau dia merasa tahu dia masa melanggar dari kelas itu, langkah selanjutnya adalah setelah kamu mengetahui bahwa itu bukan tindakan yang baik, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Otomatis nanti pada diri siswa adalah dia akan merasa bagaimana cara saya untuk memperbaikinya. Jadi kita tidak perlu untuk hukum, cuma dengan perkataan. Karena kita juga direpotkan dengan setiap anak itu dalam satu kelas ini masalah A, B, C, D. Kalau kita resolusi sama, tidak ada waktu. Kemarin sudah saya sempat pertanyakan tapi belum sempat dijawab sama mas saya. Iya, karena kita panggil, kita buat dengan permasalahan seperti ini gitu nanti. Dipanggil. Seperti itu. Biasanya kan mungkin ada satu anak, ada yang bertengkar. Satu anak dipanggil. Jangan. Ya, ketika misalnya seperti sholat itu pakai awal 1, 2, 3 naik ke bawah kopel, saya panggil pangus kayak gitu. Sisa ini loh. Kan bapak kopel kenapa? Itu pak Mesa apa? Bisa ulang ya. Ya pak. Ya. Besok lagi bagaimana? Aku untuk sabar. Apa lagi? Ya pak. Apa? Namanya lupa sih, mau saya kasih lupa. Terus gitu. Akhirnya saya buat kesepakatan yang tidak bawa kopi apa, sujud. Itu yang sujud di pancung kayak itu pak. Itu kan cara bawa enggak takbir. Cara menyadarkannya itu ngobrol. Soalnya tiap anak punya sendiri-sendiri apa titik kekuatan kelemahan sendiri. Biasanya cuma ya sampai langkah pertama itu tadi kan bilang gini, ya nggak apa-apa. Pertama kan apa? Itu berarti posisi kalau kita adalah sebagai teman. Tapi kalau sebagai teman itu kalau tidak ada baik kita nggak apa-apa kan itu sebagai teman ya. Langkah terbaik kita adalah sebagai manajer. Setelah baik kita memanggilkan tadi apa maksudnya? Nggak apa-apa.
Setiap anak pasti punya kesalahan. Pak itu belum sampai di sini, mungkin dari validasi dengan kesalahannya atau sampai sini aja. Dia sampai menstabilkan identitas, belum sampai ke langsung menaikkan keyakinannya. Mungkin untuk menaikkan keyakinannya kita sebelum sholat kita beritahu dulu. Misalkan konsekuensinya apa, keyakinan kelas apa kalau dalam sholat itu apa. Mungkin seperti itu. Itu. Kan keyakinan kelas kan, kesepakatan besok kalau nggak bawa kopiah langsung sujud, tapi dengan ngatur itu yang gak sing sujud kok arek kok salah. Tidak berhasil. Mungkin artinya si aku. Kental, betul. Memang problem kita yaitu untuk mendisiplinkan anak. Kalau kita bersihkan anak aja, kita belajar dari diri sendiri dulu, ya kan? Dari situ. Mungkin saya juga kurang begitu baik atau kurang disiplin. Nah, makanya anak itu meniru gurunya jangan salahkan. Karena biasanya guru itu seperti ini, kok gurunya seperti ini, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa gitu. Karena anak itu dia mencoba gurunya, kan? Contoh misalkan, sekarang terlambat, banyak sekali terlambat. Kadang siswa itu melihat gurunya terlambat, nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa, tidak ada apa hukuman, tidak ada sanksi atau apa gitu, atau mungkin itu pada saat anak terlambat, sering terlambat gini, ya kan? Nah itu memang kita belajar dari diri sendiri dulu. Kita percontohkan dulu kepada murid kita mana yang lebih baik. Kalau kita sudah mencontohkan pada waktu itu kita tetap bersabar, tapi sabar kita nanti tetap pada saat itu kita omongi dengan langkah-langkah sebagai yang saya terangkan tadi. Menam. Mungkin ada lagi berapa menit? Ya kan ada juga diberi contoh, tapi masih tetap. Kita sharing ya, saya juga. Misalnya ya. Iya. Kayak kita itu diberi contoh anak-anak untuk sholat, itu kita kenapa ya? Kalau disuruh sholat itu mesti padahal juga kita contohkan gurunya kan kita masuk ke dahulu dengan siswanya. Kadang kalau kita adalah tidak harus manajer, mana yang lebih baik nanti ada 5, yaitu mungkin kita sebagai pemantau kita pilih dulu habis itu baru kita mencontohkan gitu. Ini seperti itu. Kalau memang kita hanya menyuruh anak itu sekarang salah kita tinggal, kita nggak tahu anak-anak itu gimana, kadang-kadang sudah kita tinggal gitu. Gitu. Kadang kita tidak harus bisa sebagai teman juga, bisa sebagai pemantau atau bisa sebagai manajer juga. Pak, kalau Iya. menurut saya, Farhan, itu kalau guru sudah menerapkan, dia itu selalu bikin baju. Kadang itu nyanyi, kadang tangannya Jadi perhatian. Sudah dikatakan bukan saya juga bukan seperti Bu Neri psiko ya. Mungkin Bu Neri lebih paham nanti ilmu psikologi psikologinya mungkin dari Bu Neri nanti lebih paham nanti. Mungkin kalau ini adalah teori saya tuh ya, mungkin ditanya lebih baik-baik atau datangkan dari hati ke hati. Nanti kok ada materi di situ mengatakan kurang baik memasukkan Betul. Iya betul memang. Ada nanti jangka waktunya kurang baik memang menghargai. Kita kasih penghargaan itu kan anak itu nanti kualitasnya berkurang. Hanya menuju ke bahagia itu aja. Kurang baik memang. Betul. 59. Sebenarnya, oke. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang terakhir doa silakan Pak Rita.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka anta rajaa wa tubayyina biha asyar ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sudah. Pasal dong.